Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 tentang merancang dan mengelola proses jasa. Di sini ada saya sendiri Widiana, lalu ada rekan saya Kania Putri. Yang pertama, dimulai dari menyusun diagram alih proses layanan pelanggan. Yang pertama ada dari perspektif pelanggan. Jasa adalah pengalaman, misalnya menelpon pusat pelayanan pelanggan atau mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, dari perspektif organisasi, jasa adalah proses yang harus dirancang dan dikelola untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang diinginkan. Proses yang tidak dirancang dengan baik akan mengganggu pelanggan karena seringkali menghasilkan penghantaran jasa yang lambat, membuat jengkel dan berkualitas rendah. Lalu selanjutnya ada diagram alir. Adalah alat sederhana untuk mendokumentasikan proses jasa. Membuat diagram alir adalah suatu teknik untuk menampilkan suatu karakteristik dan tahapan dari langkah-langkah yang terlibat dalam pengantaran jasa kepada pelanggan, memberikan cara untuk memahami keseluruhan dari pengalaman pelanggan. Dari para pemasar mengetahui bahwa menciptakan sesuatu diagram alir untuk jasa tertentu akan sangat berguna supaya dapat membedakan antara langkah-langkah di mana pelanggan menggunakan jasa inti dan langkah-langkah yang melibatkan elemen jasa yang melengkapi produk inti. Di sebelah ada gambar diagram alir, bisa dilihat. Lalu yang kedua, cetak biru atau blueprint service untuk menciptakan pengalaman yang bernilai dan operasional perusahaan yang produktif. Cetak biru adalah bentuk penyusunan bunga yang lebih rumit dan merinci secara terperinci bagaimana proses pelayanan dibangun, termasuk apa yang terlihat oleh pelanggan dan semua yang terjadi di kantor belakang. Di sebelah ada gambar cetak biru, diagram cetak biru bisa dilihat. Lalu selanjutnya mengembangkan cetak biru layanan. Di sini ada kegiatan di panggung depan memetakan pengalaman pelanggan secara keseluruhan, lalu ada bukti fisik dan aktivitas. Lalu ada kegiatan di bagian belakang panggung, dukungan proses dan persediaan. Lalu ada mengidentifikasi pembeli menunggu dan standar dinas dan target hendaknya ditetapkan untuk direnungkan setiap kegiatan. Lalu di sini ada kegagalan pembuktian terhadap desain gagal poin dari proses layanan. Memahami bagaimana menggunakan gagal bukti untuk desain gagal poin dari proses layanan. Lalu di sini ada menetapkan standar pelayanan dan target. Kinerja untuk pelayanan pelanggan. Proses cetak biru pelayanan digabungkan dengan pembahasan dengan pelanggan dan garis depan karyawan, membantu perusahaan untuk melihat layanan dan proses mana yang penting untuk pelanggan di setiap titik. Lalu selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yaitu Kania Putri. Persepsi konsumen dan emosi dalam proses pelayanan desain. Hargai pentingnya persepsi konsumen dan emosi dalam pelayanan proses desain. Seperti yang dikatakan Jason Berger, penulis dan konsultan, orang-orang akan melupakan apa yang Anda katakan. Orang-orang akan melupakan apa yang Anda lakukan, tetapi orang tidak akan pernah melupakan bagaimana Anda membuat mereka merasa. Oleh karena itu, proses layanan juga perlu dirancang dengan kecerdasan emosional. Selanjutnya, desain ulang proses layanan. Proses layanan menjadi ketinggalan zaman seiring waktu sebagai perubahan dalam teknologi, pelanggan kebutuhan, tambahan fitur pelayanan, persembahan pelayanan baru, dan bahkan perubahan dalam perundang-undangan. Selanjutnya, ada desain ulang proses layanan harus meningkatkan kualitas dan produktivitas. Memahami bagaimana proses perbaikan proses pelayanan dapat membantu meningkatkan kualitas layanan, kedua, dan produktivitas. Manajer yang bertanggung jawab proyek redesign proses layanan harus mencari kesempatan untuk mencapai lompatan
kuantum baik produktivitas dan kualitas layanan pada saat yang sama. Ada wawasan layanan, proses perancangan ulang di Perpustakaan Singapura yaitu memeriksa, cetak biru layanan dengan pemangku kepentingan utama, menyingkirkan langkah-langkah tambahan yang tidak bernilai, menangani botol-botol dalam proses ini, dan beralih ke melayani diri sendiri. Selanjutnya, ada partisipasi pelanggan dalam proses layanan. Memahami tingkat partisipasi pelanggan dalam proses pelayanan, desain ulang proses layanan untuk produktivitas dan efisien seringkali membutuhkan pelanggan untuk jadilah lebih terlibat dalam pengiriman layanan. Tingkat partisipasi pelanggan, peran serta pelanggan merujuk pada tindakan dan sumber-sumber yang disediakan oleh pelanggan selama produksi layanan, termasuk masukan mental, fisik, dan bahkan emosional. Tingkat partisipasi sedang. Dengan tingkat partisipasi sedang, masukan pelanggan diperlukan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan memberikan layanan dan dalam menyediakan tingkat penyesuaian. Selanjutnya, pelanggan sebagai sistem pembuat layanan. Pelanggan terlibat dalam proses pelayanan dan dapat dianggap sebagai kode layanan pencipta. Nilai dibuat ketika penyedia pelanggan dan layanan berinteraksi selama produksi pencipta, mengurangi kegagalan layanan yang disebabkan oleh pelanggan. Selain untuk mendidik pelanggan, OKYS dapat digunakan untuk mengembangkan sistem itu, membuat pelanggan melakukan peran mereka secara efektif dalam proses pelayanan. Selanjutnya, teknologi pelayanan diri. Membuat rekomendasi elektronik. Agen lebih efektif konsumen sering menghadapi serangkaian membingungkan pilihan ketika membeli barang dan layanan dari penjual online. Salah satunya, cara para penjahit ini mencoba membantu konsumen harus menawarkan agen rekomendasi elektronik sebagai bagian dari pelayanan mereka. Keuntungan pelanggan dan adopsi teknologi pelayanan diri mengingat pentingnya investasi waktu dan uang yang dibutuhkan perusahaan untuk mendesain, menerapkan, dan mengelola SSTS sangat penting bagi jasa pemasar untuk memahami bagaimana konsumen memutuskan antara menggunakan pilihan PSST dan mengenalkan penyedia manusia. Sekian dari presentasi saya. Sudah, Con? Sekian dari presentasi Gagal. kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.